warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, kita sebentar tafakkur, dan dalam perspektif Rasulullah, tafakkuru sa'atin khairun min ibadatil abid sittina aman. Kita 1 jam saja tafakkur dalam majelis ilmu, nilainya sama dengan kita beribadah sunnah selama 60 tahun jika tidak pernah menambah ilmu. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di antaranya. Memanfaatkan waktu yang singkat ini, menurut ulama muhaqqiqin atau mutasawwifin, ada riwayat yang menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapapun yang mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal siapa Tuhannya. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan mengkaji terkait manusia dalam perspektif Al-Quran. Kenapa ini jadikan bahasan kajian? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada manusia pilihan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk manusia pada umumnya. Karena itu Al-Quran disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Di bulan Ramadan awal diturunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa? Petunjuk yang paling mendasar adalah agar manusia mengerti siapa eksistensi dirinya. Bahasa Indonesia manusia, dari rakyat jelata sampai para pejabat tinggi hingga presiden disebut manusia. Dari yang terbelakang sampai yang terkota disebut manusia. Susah membedakan manusia dalam perspektif bahasa Indonesia. Tapi dalam perspektif Al-Quran, manusia itu paling tidak memiliki 5 sisi. Sehingga manusia dijuluki atau disebut dalam berbagai terma atau berbagai istilah. Ya, dalam kesempatan ini saya akan mengungkapkan mainstreamnya dalam Al-Quran. Manusia itu disebut dalam 5 terma, 5 istilah, 5 panggilan. Jadi kalau kita mau membangun diri kita, membangun keluarga, mau mendidik anak-anak, mau membangun perusahaan, membangun institusi termasuk negara, itu sungguhnya sentralnya adalah manusia. Ya, pertama, dalam Al-Quran manusia disebut dengan makhluk basyariah.
Jadi kalau kita baca Al-Quran ada kalimat bashar, itu pasti terjemahannya manusia. Dalam Al-Quran kalimat bashar, basharun, basharon, au basharin, al-bashar, itu jumlahnya ada 37 ayat. Contoh umpamanya surat Ar-Rum ayat yang ke-20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Sebagian tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan kalian dari tanah, dan sekonyong-konyong jadilah bashar, manusia yang berkembang biak. Jadi yang berkembang biak itu bashar. Dari awalnya satu, kemudian sekarang udah lebih dari 7 miliar bashar. Nah, kemudian semua nabi, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk Nabi Muhammad itu makhluk basyariah. Ya, makhluk basyariah, sehingga Rasulullah menyatakan Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi yang terakhir, ya Muhammad, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya Muhammad, sampaikan kepada manusia, kepada orang-orang kafir Quraisy, bahwa ejekan mereka sebagai bashar, iya memang saya sebagai bashar seperti kalian, yang makan, yang minum, yang haus, yang lapar, yang ke pasar, berdagang, beraktivitas, kemudian bisa sakit, bisa lelah. Nah, bedanya saya adalah diberikan wahyu oleh Allah untuk mengesahkan Allah. Nah, demikian pula suruh Rasul, in antum ila basyarun misluna, dalam surat Yasin, bahwa semua Rasul itu bashar seperti kita. Ini sesungguhnya yang tidak disukai oleh orang kafir Quraisy, bahwa Nabi itu diutus dari kelompok bashar. Termasuk iblis, laknatullah itu, kenapa memprotes gak mau sujud kepada Adam alaihissalam, dikala diperintahkan oleh Allah untuk bersujud? Karena Adam alaihissalam itu adalah bashar. Sehingga Adam disebut Abul Bashar. Jadi makhluk bashar yang pertama itu Adam alaihissalam. Nah, sehingga malaikat, ya, iblis itu dari minal jinni, karena makhluk ruhania. Ya, kalau malaikat satu jin dengan satu apa namanya, satu kelompok lah dengan jin malaikat. Nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kami kan biasa mensucikan, ya, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Sehingga kalau bashar itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Jadi yang suka berperang, berantem, bertumpahan darah itu bashar. Basyariah ya, sampai sekarang itu yang diramalkan oleh para malaikat, itu bashar. Nah, apa itu bashar? Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan kalimat bashar menunjukkan manusia itu adalah makhluk biologis yang butuhnya, need-nya itu tidak lepas daripada sandang, pangan, papan, dan pelampiasan birahi. Jadi kalau ada istilah, ada orang berbuat salah gitu kan, ya ternyata kiai, ya kiai juga manusia. Yang dimaksud kiai juga manusia adalah kiai juga makhluk basyariah. Makanya Nabi pernah salah juga, ya, coba langsung ditegur oleh wahyu. Ya, dikala Umi Maktum, Ibnu Maktum itu datang ke Rasulullah lagi berkumpul dengan para penggede gitu kan, kemudian
Rasulullah berwajah muram dan memalingkan muka, maka turunlah ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya, kamu nggak suka, kamu melengos gitu kan, mentang-mentang datangnya oleh orang yang buta. Itu basyar, itu unsur subjektif manusia. Tetapi yang namanya basyar, dari yang tidak sempurna fisiknya sampai yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, yang tunanetra, yang punya rungu, yang bisu, tuli, yaitu basyar, masuk manusia. Dari yang di pedalaman Wamena atau di pinggir sungai Amazon, di hutan-hutan yang hidup, itu basyar sama saja, butuhnya sandang, pangan, papan, ya, pelampiasan birahi. Dan di basyar inilah bersemayam 3 nafsu. 1 syahwat, 2 ghadab, 3 al-hawa. Ya, syahwat. Ya, pokoknya yang syahwat itu pasti basyar itu. Basyar itu syahwat, inginnya kawin. Jadi kalau manusia orientasinya basyar, inginnya kawin terus. Ya. Inginnya makan terus tuh kan. Ya, itu basyar tuh, inginnya makan. Ya. Kemudian termasuk orientasi materialistik itu basyar. Padahal dalam Al-Qur'an dari terma manusia, basyariah itu cuma 37 kali disebutkan, hanya 10%. Jadi unsur kita ini ada basyariah nih, 30%. Hanya 37 kali disebut 10%. Makanya berapapun orang penghasilan, makannya terbatas. Dan Allah sangat adil dalam urusan basyariah, adil banget. Contoh umpamanya, kalau orang sama-sama lapar, nggak ada bedanya tuh yang makan di restoran besar, di hotel-hotel berbintang dengan di warteg atau di bawah pohon. Kalau udah lapar, nikmatnya sama. Itu basyariah. Jadi kalau basyariah itu sama. Kalau udah sama-sama ngantuk, iya tidur dimanapun sama. Ini umpamanya masuk ke masjid, niatnya mau sholat dengerin ceramah. Ya, tapi karena usul lelahnya ada, basyar, ngantuk, tidur di masjid pun bisa gitu, nikmat gitu kan. Nah itu basyar namanya. Ya, capek itu basyar, lelah itu basyar, basyariah itu namanya. Jadi kalau udah sama-sama, ya siapapun punya istri secantik apapun, dengan sejelek apapun, ya kalau sudah titik kulminasinya sama saja nikmatnya. Ya, iya kan? Ya, sama saja. Emang beda enggak? Itu basyariah. Jadi Allah itu sangat adil itu, basyariah itu. Ya, makanya kalau orang iri dengan istri orang itu bodoh itu sebenarnya. Itu basyariah itu. Basyariah itu sama saja. Basyariah itu enggak. Ya istilahnya dengan kalau bahasa vulgarnya rasanya sama lah. Yang cantik yang jelek juga sama. Cuman permukaannya saja. Iya, permukaannya saja jangan. Ya, rasanya sama. Ini basyariah nih. Itu basyariah. Nah, jadi iya kan? Nah, inilah yang harus disadari. Demikian pula keinginan-keinginan. Makanya secara basyariah tidak ada manusia yang bisa memenuhi semua keinginan basyariahnya, enggak ada. Al-Quran mengatakan amlil insani matamanna. Manusia itu tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhan basyariahnya. Contoh umpamanya rumah. Tadi kan syahwat, 2 ghadab, marah. Siapapun bisa marah. Ya, dan kalau sudah marah lihat matanya. Kan merah gitu kan. Enggak terkontrol. Bukan tidak terkontrol karena setan itu memanfaatkan potensi basyariah, yaitu potensi syahwat. Jadi makanya kalau orang sudah masuk diskotik, tidak ada perempuan jelek, semuanya cantik. Kenapa? Karena sudah dirias oleh setan. Ya, begitu juga kenapa hadis Rasulullah menyatakan
tidak boleh orang yang berlainan jenis yang bukan muhrim itu di tempat berkholwat lah istilahnya, ya berduaan. Kenapa? Karena sejelek apapun perempuan, kalau setan masuk, makin lama makin cantik. Dan laki-lakinya makin kelihatan ganteng. Itu udah setan masuk. Ya, setan masuk. Nah, demikian pula kalau setan masuk kepada ghadab, temannya sendiri dianggap musuh dan bisa dibunuh. Jadi yang ngebunuh itu basyariah itu, karena setan masuk. Temannya sendiri bisa dibunuh, ibunya sendiri bisa dibunuh, bapaknya sendiri bisa dibunuh, anaknya sendiri bisa dibunuh. Wah, itu bukan kehendak dirinya itu, karena ghadab setan masuk. Demikian pula al-hawa, basyariah. Al-hawa itu keinginan yang tidak terbatas. Makanya kalau kita jalan-jalan kemanapun, nggak niat beli sesuatu, tapi begitu apalagi ibu-ibu ya, unsur basyariahnya tinggi. Pergi ke Tanah Abang, niatnya hanya beli kerudung satu lagi ya. Ya, tetapi tiba-tiba keinginan itu muncul, sehingga semuanya dibeli. Tahu-tahu uang habis, tapi udah sampai di rumah barang nggak diapa-apain itu. Ya, itu basyariah. Nah ini, jadi termasuk tidak ada orang yang pernah mengalami sempurna. Siapapun kita buat rumah. Makanya tidak ada rumah di real estate manapun ya yang kalau sudah kita beli tidak direhab, kecuali direhab ada saja, entah itu pintunya, entah itu tangganya, entah itu warnanya, ya kan? Ya itu karena ya itu tuntutan. Makanya dari segi basyariah semua orang susah, ya susah semua orang itu. Ya ada orang susah cari duit 100.000, tapi orang yang punya triliun ya susahnya setiap hari mendapatkan 100 miliar itu kan susah. Enggak mungkin kan orang yang punya 1 triliun ingin mendapatkan sehari 100.000, enggak. Tapi ada yang biasa dapat untung 50.000, mendapatkan 100.000 itu waduh bahagianya minta ampun. Jadi serba, semua orang susah itu. Ini basyariah satu. Ya, jadi orang yang suka berantem, yang marah-marah itu, yang orientasinya materi, itu basyariah itu. 10% ya. Berapapun penghasilan, makannya 3 kali. Iya kan? Ya 3 kali. Semakin banyak makan, sakit. Ya sakit makan. Ya, saya udah 67 tahun. Ya ngemil aja udah enggak mau ngemil. Udah makan terbatas lah. Gitu. Karena ingin menjaga basyariah. Tapi biar dijaga kayak apapun, basyariah itu tadinya lemah, jadi kuat, nanti lemah kembali. Ya, kemudian minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum, asal dari tanah, kembali lagi kepada tanah. Basyariah. Itulah jadi maut. Maut itu artinya sakana, diem. Jadi kalau sudah maut, diem itu. Ya, kalau sudah diem disebut almarhum, mayat. Kalau disebut mayat nggak ada yang mau, biar secantik apapun nggak akan mau. Itu basyariah. Ini yang pertama. Jadi inilah kenapa orang harus kerja, ya karena basyariah. Harus pakai baju, harus makan, punya istri harus ngasih nafkah, itu basyariah namanya. Basyariah. Inginnya yang cantik, inginnya yang ganteng, inginnya nambah, ya, itu basyariah. Ya, jadi yang ingin nambah itu basyariah itu. Jadi kita harus tahu. Jadi ada orientasinya hidup basyariah. Ada orang yang hidupnya orientasinya basyariah. Makanya kaisar dulu, kaisar di Cina itu punya selir sampai 3.000 itu ya. Oh, di Thailand bisa 300, di Jepang bisa 100 ya. Oh, di Arab itu bisa 100 selirnya itu. Karena basyariah. Ya, raja-raja rata-rata kalau di Indonesia belum ada yang 100, paling 15, 20 gitu kan. Ya, di Indonesia termasuk Raja Simalungun dulu gitu kan. Nah, jadi ini basyariah. Padahal ada sisi manusia yang lain.
manusia itu dalam perspektif Al-Quran disebut dengan makhluk insania. Kalimat al-insan itu didapati 65 kali disebut. Sehingga ada juga surat al-insan, artinya surat manusia. Tadi basar manusia. Ini hebatnya Al-Quran. Tidak ada di ilmu apapun, ya saya menelitinya aja banyak. 57 tafsir saya baca untuk menyimpulkan itu. Jadi kalau orang baca terjemahannya nggak bisa. Saya meneliti itu bisa 57 tafsir saya baru bisa menyimpulkan. Ya. Insania. Kalimat al-insan, ya ternyata kalimat al-insan ada 65 ayat. Presentasi kalau dipresentasikan itu 18%. Tadi kalau basyariah cuma 10%. Kalau insaniah 18%. Ya. Apa itu makhluk insaniah? Contoh. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada kalian waktu dari satu masa dulu kamu itu belum bisa disebut apapun. Ya, jadi kita ini manusia pernah nggak ada. Pernah nggak ada. Tapi ruh udah diciptakan oleh Allah di alam arwah. Ruh udah diciptakan di alam arwah. Tapi belum ada nama. Belum ada sipulan. Ruh. Karena ruh diciptakan sekaligus. Makanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu di alam arwah. Apakah kamu bersaksi saya adalah Tuhanmu? Ya, bala syahidna. Pakainya kalimat jama. Ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Bersaksi gitu kan. Nah, kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Waja'alnahu sami'an basyira. Sungguh kami telah ciptakan al-insan manusia itu dari sperma nutfah ya, yang memancar. Nah, sperma yang memancar atau bercampur dalam rangka kami mengujinya. Makanya sperma laki-laki itu harus maco ya. Iya, kalau nggak maco lemes ya nggak, susah punya anaknya. Ya makanya yang apa namanya, yang keperempuanan itu susah punya anaknya itu. Ya harus maco. Makanya kema erot itu bagi yang lemes itu wajib itu ya. Iya karena kalau ingin punya anak begitu. Sperma. Jadi sperma nutfah. Coba perhatikan surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana. Sungguh kami telah ciptakan al-insan min sulalatin mintin, dari saripati tanah. Ya. Tsumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami jadikan nutfah. Kenapa pakainya ja'ala? Karena yang memproduk nutfah sperma itu adalah ada ikut campur manusia. Jadi manusia makan segala jenis makanan, kemudian jadilah hormon, jadilah sperma. Maka pakainya ja'ala. Kalau sudah ja'ala itu bukan hak prerogatif Allah, tapi ada keterlibatan manusia. Itu bedanya. Jadi kalau khalaqa hak prerogatif Allah, tapi kalau ja'ala itu ada ikut campur manusia. Contoh umpamanya jodoh itu hak prerogatif Allah, tapi sakinah itu pakainya ja'ala. Tidak bisa pasrah kepada Allah kecuali kita harus berusaha untuk berbuat sakinah. Ya, karena dikasih modal mawadah dan rohmah. Allah sudah ngasih modal, udah kasih kapital kepada kita mawadah, cinta birahi. Makanya cinta birahi harus dirawat. Cinta birahi itu bisa cinta fisik. Jadi istri kita itu harus dirawat fisiknya, suruh aerobik, ya, iya supaya senam, makannya yang bergizi gitu kan, minumnya yang bervitamin,
kasih bedaknya yang bagus supaya tampil basariahnya tadi, itu basariah kan, cinta basariahnya itu kan. Ya, tapi kalau rohmah, ya cinta rohmanya, cinta ruhaniyahnya, maka harus dididik, suruh ngaji, suruh banyak ibadah. Ya, itu di situ. Itu usaha manusia. Baik, kembali. Ya, jadi min sulatin summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian nutfah itu bercampur dengan opum, disimpan di tempat yang kokoh. Kenapa tempat yang kokoh? Rahim itu disebut tempat yang kokoh karena di ayat lain mengatakan fi zulumatin salasin. Jadi nutfah itu terlindungi dalam tiga kategori. Satu, ya, perut. Di dalam perut ada rahim, di dalam rahim ada plasenta. 3 kegelapan. Dan ini dunia kedokteran ngerti banget itu. Dan itu tidak terkontaminasi. Ibunya makan pedas, ya janin biasa-biasa saja, nggak terpengaruh itu kan. Jadi itu terlindungi. Gitu. Kemudian fi qararin makin, summa khalaqnal alaqata. Ya, summa khalaqna nutfata alaqah. Tapi dari nutfah menjadi darah lengket, pakainya khalaqah. Artinya hak prerogatif Allah. Allah menjadikan dari nutfah itu menjadi darah lengket. Dari darah lengket menjadi gumpalan daging, itu juga pakainya khalaqah. Dari daging jadi tulang belulang, itu pakainya khalaqah. Artinya nggak ada manusia yang bisa, ya, membuat sperma jadi darah lengket. Darah lengket menjadi daging, nggak akan bisa. Daging jadi tulang nggak bisa. Nggak bisa itu hak prerogatif Allah. Ya, summa ansha'nau khalqan akhar, maka jadilah bentuk yang sempurna, wa nafakhtu fihi min ruh, ditiupkan ruh. Jadi kalau al-insan sudah unsur basariah biologis, di situ ada ruh. Jadi insaniah itu komplit, bukan hanya kalau basariah dari segi fisik, ya, tapi insaniah dari 2 sisi fisik dan sisi ruh. Itu insan, kalimat insan. Nah, ternyata kalimat insaniah itu lebih aksentuasinya kepada makhluk intelektual dan makhluk spiritual. Kalau basarnya kan aksentuasinya kepada biologis, tapi insaniah kepada makhluk intelektual. Ya, makhluk spiritual. Karena itu para malaikat termasuk iblis, dia tidak paham bahwa semua nabi termasuk Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu bukan dari unsur basariahnya, tapi unsur insaniahnya. Ini sekarang kita duduk nih, anteng dengerin saya, karena insaniahnya menonjol. Kalau basariah inginnya tidur. Ya, kalau basariah inginnya tidur, inginnya main kemana, istirahat, itu basariah. Tapi kalau insaniah, nah ini asik, kenapa? Karena makhluk intelektual, spiritual. Karena itu wahyu turun, coba perhatikan surat yang pertama turun Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Bukan khalaqal basar kan. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan al-insan dari alaq. Ya, darah yang lengket. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah atas nama Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan dengan kolam. Ngajarkan siapa? Allamal insana malam ya'lam. Mengajarkan manusia sisi insaniah, intelektualnya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ini bukan basariah. Ini yang tidak diketahui versinya atau aspek lain oleh malaikat dan jin. Padahal manusia itu ada sisi insaniahnya. Dan 18%, basariah cuma tadi 10%, 18%. Nah,
Contoh surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allama hul bayan. Allamal insana al bayan. Jadi yang bisa menerima penjelasan, keterangan, logika itu adalah al-insan. Makhluk intelektual. Kalau basyariah tadi marah. Manusia itu cenderungnya marah, syahwat, ghadab itu. Makanya kebencian-kebencian itu basyariah, bukan insaniah. Termasuk yang caci maki di YouTube itu basyariah itu. Ya, karena adanya kebencian. Ya, melihat perempuan itu kalau nggak cantik nggak mau. Cantik basyariah aja, karena hanya basyariah. Pokoknya orientasinya itu basyariah. Tapi insaniah tidak. Nah, itulah sebabnya dari insaniah ada secara basyariah tidak sempurna, tapi insaniahnya sempurna. Karena intelektual. Tadi kan kalau basyariah kan sama, nikmatnya sama, nikmatnya sama basyariah. Tapi kalau insaniah ada tingkatan-tingkatan perhargaan terhadap yang namanya insaniah. Contoh, ini yang paling populer sekarang. Seorang Putri Aryani, ya, gadis 17 tahun, lahir prenatal, ya, usia 6 bulan dalam kandungan 6 bulan berapa hari gitu, udah lahir, masuk inkubator. Ya, kemudian tunanetra dari sejak lahir ke Arang. Tetapi subhanallah, Allah memberikan suara yang begitu indah. Coba buka di YouTube surat Waqiah, ya, apa namanya, Putri Aryani, baca surat Waqiah, baca surat Iqra. Waduh, suaranya enak, kalah, ya, perempuan-perempuan yang sempurna, ya, fisiknya kalah. Kemudian dia mendapatkan Golden Buzzer dari American talenta itu. Ya, udah sekarang rezekinya udah tinggal bungutin aja itu. Ya, nanti Agustus September masuk final. Dia nggak ikut audisi lagi, langsung dapat Golden Buzzer. Insaniah itu. Cerdasnya minta ampun. Cerdas. Makanya saya sangat menghargai insaniahnya. Jadi kalau saya buka YouTube orang begitu, itu saya bilang, subhanallah, Allah. Ya, kenapa? Karena dia bersyukur dan dia tidak merasakan bahwa dia punya kekurangan. Enggak. Bahkan ibunya yang dia nasihati. Ya, ibunya. Ya, istilahnya ibunya dikasih pandangan, bapaknya dikasih pandangan. Ya, apa namanya? Biar saya nggak bisa melihat dunia, tapi nanti dunia akan melihat saya. Dan sekarang ternyata, iya, saya buka di YouTube-nya, itu penyanyi-penyanyi, ya, vokalis-vokalis dunia, musikus-musikus dunia, itu meneliti tentang dia. Itu insaniah. Derajatnya ketemu Presiden Jokowi, ya, kemudian ketemu Gubernur Jogja, panggil dan dikasih deposit, dikasih ini, udah, itu insaniah. Jadi di situ penghargaan. Makanya kalau kita melihat istri itu jangan hanya dari segi fisiknya. Udah fisik, bahkan saya bilang tadi, basyariah, kalau sudah nikmatnya sama lah, nikmatnya sama. Ya, kecuali kalau ada yang miring gitu kan, ya, kan sama itu kan. Nah, itu insaniah. Yang membedakan insaniah. Insaniah. Makanya kenapa ada perempuan cantik, laki-lakinya ganteng, cerai? Kenapa? Karena basyariah orientasinya, bukan insaniah. Basyariah itu. Sementara ada sisi insaniah. Nah, itu intelektualitas. Dan 80% itulah sebabnya kalau kita cari ilmu, makin banyak ilmu, itu makin tenang.
Spiritual, kan makhluk spiritual, semakin kita sholat banyak, semakin banyak zikir, semakin banyak puasa, makin tenang. Lain kalau basariah semakin. Nah, sementara dalam surat Al-Fatihah yang kita baca nih, ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Manusia itu butuhnya jadi orang baik. Tidak ada manusia yang tidak ingin jadi orang baik. Makanya kalau dalam Islam, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Jadi ingin matinya aja ya jadi baik. Oh, dan itu buktinya banyak. Oh, coba biar kayak Anton Medan gitu kan. Ya, dia akhirnya insaf. Gito Rolis dia insaf. Jadi saya melihat kalau ada, saya bilang sama istri-istri juga, perempuan kalau di ibu-ibu, kalau ada suami nakal-nakal dikit, jangan minta cerai, saya bilang. Ya, karena itu bukan kehendaknya, bukan. Ya, itu salah gaul aja kan. Ya, salah gaul. Karena dirinya ingin jadi orang baik gitu kan. Siapa yang nggak ingin hidup sakinah dalam rumah tangga? Semua ingin. Tapi karena salah gaul, salah masukan, itu akibatnya. Ya, jadi kita harus. Nah, kebutuhan basariyah itu nikmat. Nikmat itu pakai qaf, itu kalau di bahasa Indonesia kan namanya senang. Jadi yang senang itu basariyah tuh. Rekreasi yuk, kita ke Amerika, kita ke Las Vegas. Makanya saya jamin setiap orang masuk diskotik, masuk tempat judi, tempat maksiat, ya, walaupun tempat maksiatnya ya ecek-ecek gitu ya, abal-abal gitu kan, saya jamin senang. Makanya nggak pernah ngantuk kan, karena itu basariyah. Termasuk punya istri 2, punya istri 3, saya jamin senang, karena basariyah. Tapi tenangkah mereka? Tidak. Padahal yang kita minta an'amta alaihim, yaitu ketenangan sebagaimana kau telah berikan kepada mereka. Siapa itu? Para nabi. Nabi itu tenang. Makanya Nabi Muhammad gak pernah sasa. Ya, gak pernah sasa. Orang udah dikepung di rumahnya yang RSSSSI itu, ya iya kan, dia tenang aja. Tenang, Li, kamu tidur di sini ya. Ya. Kamu tidur ya di sini. Nanti saya keluar, kalau mereka tanya, kata sahabat, jangan, ya Rasul, itu di luar udah algojo dengan pedang terus. Ya, Rasulullah tenang aja. Karena dia punya keyakinan yang teguh, tenang. Itu ternyata Al-Quran mengatakan, alam nasroh laka sodrok, wa wadokna anka wijrok, allazi anqadadorok. Jadi Allah sudah ngasih kelapangan dalam dada Nabi. Dan bebannya sudah diangkat. Yang menjadi beban itu tenang Rasulullah itu. Itu yang dibutuhkan, ketenangan. Makanya kita nih habis sholat, dengerin ceramah, tenang. Tapi orang ngejarnya senang. Iya. Makanya saya sering ngedidik anak-anaknya, sekali-kali bolehlah cari senang kali-kali. Tetapi ya pernah saya satu ketika anak-anak minta tahun baru keluar bakar-bakar ikan di Muara Karang sana. Ya pulang jam 12, persis jam 1 ingin lihat apa kembang api di Ancol kan. Macet. Tersiksa itu. Jadi bukannya tersiksa. Bisa pulang itu jam 5 baru bisa pulang. Mobil baru bisa turun arah. Sama dengan ingin ke puncak. Ya, ke puncak ya, rencananya ingin bersenang-senang ke puncak. Waduh, susah gitu kan. Nah, padahal yang dibutuhkan tenang. Orang tenang, ya, jadi pemimpin yang tenang. Makanya yang tenang itu bisa berikan, ngapain nanggapin basariyah? Basariyah itu nggak usah lah. Ya, kenapa Nabi pemaaf? Karena orientasinya insaniah terus. Ya, orientasi insaniah itu. Dan kenapa para dosen, para profesor, para kiai itu nggak ada orientasi? Ya materi mah anulah, ya secukupnya lah gitu kan.
Nah, kenapa? Karena orientasinya insaniah. Ini manusia diangkat derajatnya tuh karena sisi insaniahnya. Ya itu yang kedua. Karena itu butuhnya ilmu sama spiritual. Spiritual. Makanya kenapa Michael Jackson gunda? Kenapa Ronaldo gelisah? Kenapa Maradona terjerumus kepada obat terlarang? Kenapa Bjorn Borg, petenis yang sudah 5 kali? Kenapa bintang film Hollywood rata-rata tragis di akhir hayatnya? Kenapa? Karena orientasinya basyariah. Basyariah. Dan kenapa artis-artis itu? Artis-artis itu senangnya waktu di TV. Tapi kalau udah ke rumah, gundah dia. Ya, stres itu. Ya karena yang dicarinya senang. Nah, itulah sebabnya saya melihat yang begitu itu saya kasihan. Jangan dengan kebencian. Ya, jangan dengan kebencian. Itu justru dengan kasih sayang, itu kasihan. Karena orientasi, yang pokoknya yang orientasi basyariah itu pasti hidupnya gundah. Lonely, ya. Karena ada unsur spiritual. Nah, ini membangun bangsa juga begitu. Jembatan mah gampang lah, sama dengan kita didik anak kita, suruh senang, kasih duit 5 juta, suruh pergi, udah nggak usah diajarin. Iya, nggak usah diajarin, iya. Makanya kalau ketenangan itu perlu dikasih petunjuk, dikasih pedoman. Kalau cari tenang itu kasih pedoman. Ini yang belum disadari. Ini baru 2, udah jam 1. Ya. Jadi baru 2, 5 yang saya. Dan ini saya tulis dalam buku ya, 5 terma manusia dalam Al-Quran. Itu udah puluhan ribu saya saya cetak ini ya, puluhan ribu. Karena ini sangat fundamental memahami diri kita, sehingga itulah manusia. Saya baru pulang haji, banyak jamaah, kok Pak Ustadz mah seger aja katanya. Kan. Iya, saya bilang saya selalu berpikir tapi nggak pernah memikirkan. Mikirin tuh nggak pernah saya. Yang umpamanya katakanlah kita hilang duit 1 juta, 10 juta. Padahal kita punya 100 juta. Ngapain mikirin yang hilang 10 juta? Ngomong yang sisanya masih banyak. Kan begitu kan. Umpamanya kita kerja di PHK, ngapain kita mikirin PHK? Bong potensi kita masih ada, rezeki yang dikasih Tuhan masih banyak. Ya, ngapain? Jadi jangan pernah mikirin. Nah itu jangan pernah mikirin. Jadi kenapa? Karena dijamin oleh Allah. Saya di sana kajian itu selama 20 hari. Saya mungkin ada 1.000 orang lebih di Mekah ya. Karena gedungnya banyak, kebetulan aulanya jauh dari Masjidil Haram, ya udah kesempatan ya, kesempatan jauh dari Masjidil Haram, harus pakai bis sholawat, ya itu kajian. Saya buka kajian, termasuk kajian mabrur itu, kajian mabrur. Itu jadi orang beragama kelihatan jadi berhala gitu. Berhala dikit-dikit bid'ah, nggak ada dalilnya, merasa udah jidatnya hitam, celananya cingkrak. Udah merasa paling islami. Padahal ayat ibadah saja dalam Al-Quran itu cuma 0,5%. Hanya 386 ayat. Itu 800. Nah, ayat-ayat ibadah mahdhoh itu hanya 150 ayat. Masa Islam dianulir oleh ayat-ayat ibadah, orang merasa Islam sudah paling keren karena sholatnya rajin ya, atau puasanya rajin. Itu kecil ya, kecil. Padahal aspeknya banyak. Ya ini yang disebut radikalisme itu karena sempitnya wawasan. Ya, karena sempitnya wawasan ya akibatnya itu. Makanya harus dibuka. Saya kira ini ya udah lewat 5 menit. Makasih, mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam.
Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa quwwata illa billah. Allahumma nil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa nil batila batila warzuqna tiba'ah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang kau rahmati, pertemuan yang kau ridhoi, pertemuan yang menjadikan iman kami semakin kokoh, Islam kami semakin teguh, insaniyah kami semakin tumbuh, dan basyariah kami tidak dominan dalam kehidupan kami, sehingga orientasi kami lebih kepada intelektualitas kami dan spiritual kami, karena intelektual kami akan kami bawa sampai akhirat, sementara basyariah kami kembali kepada asal kejadian kami, tanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.